Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lakum 'adzabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh, aja komentar sira kabeh, aja mentahkim sira kabeh. Kula baleni manane iki. Wala taqulu lan aja mentahkim sira kabeh, aja ngucap sira kabeh, aja ngukumi sira kabeh. Lima krono demi perkara. Tasifu kang wis nyifati, kang nyiri, cara Jawa nyiri, utawa ingkang nyifati apa alsinatukum, apa lesan-lesan sira kabeh. Ali wasfi alsinatikum, tegese krono oleh nyifati lesan-lesan sira kabeh. Kowe nyifati al-kadziba ing kedustaan. Kowe ngucap hadza halal wa hadza hadza utawi iki halalun barang halal wa hadza utawi iki haramun barang haram. Kowe komentar lima marang perkara lam yukillahu wa kang ora ngalalno ing maksud Allah. Wa lam yuharrimhu lan ora ngaram apa Allah ing. Li taftaru supaya gawe-gawe sira kabeh Allah ing atase Allah. Fa Allah atas nama Allah. Al-kadziba ing kedustaan. Dinisbati dari kaklan nisbat ngomong-ngomong kabeh ilahi maring Allah. Innal ladzina ta'tamna wa yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala qauli atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Iku la yustikuna iku ora bakal bejo sapa alladzina. Mata ungkolipun, lahum mata ungkolipun. Lahum tetep kedue ladzina mata unte kesenengan kolipun kang sithik di dunia ing dalem dunya. Walahum lan kedue wong akeh fil akhirat ing dalem akhirat. Ada pun siksa alimun kang larang namun limun tegese ingkang larang. Wa 'alal ladzina hadu lan ing atase ngomong sing Yahudi, Yahudi tegese Yahudi, karena ngaram ingsun Allah main perkara. Otos nakang nyritan ingsun ali kae ngatasi sira ing kopi sang sedurunge iki dawuh. Ayati wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Lan ing atase Yahudi haramna ngaram ingsun kulladzi dzufuren ing saben-saben kewan sing duwe kuku. Sejarah nggak sapi duwe kuku. Ila akhirnya mereka maring akhirnya dawuh. Wa ma zalamna man ora zalim lan ingsun ora zalim ingsun bukan alladzina fitaqimi dari kawan ngarap ngono kabeh. Walakin kanu tapina ono sapa ngake anu sapa dene ngake ya simuna padha ngani kaya sapa ngake. Berti kabil maasi lan lakoni pira-pira dosa. Al mujibati ingkang jalari dalika maring mengkono-mengkono ikilah napa walakin kanu anfusahum yazlimun birtika bil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat. Al mujibati ingkang jalari ila dalika maring mengkono-mengkono ada bin alim. Lidalika ilal ada bin alim. Semain arab bakal mengkono ni sak temne pengiran sira ladina kedhe wong akeh amil kang nglakoni sira ladina abdu ing kaelekan isyirka sing nglakoni ing kemusyrikan. Oleh nglakoni bijahalatin sebab kebodohan. Sumata bu mongkon li tobat sapa ngake roja udik sebali sapa ngake mimba didzalika sanging sause mongkon-mongkon kabeh. Sause nglakoni syirik bijahalat den wa aslahu lan dandani sapa ngake amal ing amale wong akeh. Inna rabbaka ta'ala pengiran sira mbak dia sanging sause mongkon-mongkon kabeh il jahalat titik-titik kebutuhan. Awit tobat itu sause tobat iku la ghafur niktene akeh nyepurane lagu marang akeh rahimun tur akeh melati. Inna Ibrahim. Nah, ini kalau terangkan gitu masalah hukum dasar Islam. Terus ngeten ya, tenggene pakai Islam niku wonten hukum niku gampang. Sing masyhur niku halal haram. Niku nanti masalah halal haram. Wajib kalian nopo sunnah. Wonten ulama sing namai mubah berarti 5. Kalau lama sing nganggur namanya khilaful aula. Ini kumpul nganggur, kurang menggawe ya mubah.
Juga ana sing darani makruh, ana sing makruh karo kaca tiga, ana sing rapati napa? Oh, nganggur mun berlebihan. Ini kalau terang masalah prinsip. Kalau ingin itu mulang santri-santri yang pun tamat ngaji mahali. Mahali itu sarahnya kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Kalau kalian ini malah itu. Kalau ini mucal kitab mahali ini sarahnya Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Dasar fikih Syafi'iyah. Ya dasar fikih Syafi'iyah itu dari Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Sekarang Majmu'. Ini kalau terangkan. Kalau ini beberapa kali ditanya, Gus, hukumnya wong gagal jangkrik itu. Ini nanti suget jadi kaji nopo. Sekarang itu semenjak banyak hewan piaraan itu jangkrik ya lari. Cacing gitu nopo. Malah kalau kue rengking kanca-kanca Yogyo malah sing luwih seru. Kasih bubutane pitik. Itu didakok bak jadi set. Nah, di set di kulak wong sing duwe ternak lele. Hukum dagangan apa? Set iku piye? Mane nasib ulama itu orang tuh badi ini kon mikir hukum. Jadi orang tuh badi ini kon mikir napa? Nak komentar orang alim dari orang alim. Nak alim ora ono sing ngelok, biasa darane alim. Nah, ini memang jadi masalah-masalah utara-utara. Kalau yang era 98 nanti 2002 nanti cedera, ini menjadi suhu. Tapi kita tetap sering ditanya. Kalau terang kita. Yang jelas prinsipnya gini dalam fikih Islam ini pegang sampai kalau kamu pengiran tidak pegang. Islam itu pantangan mengharamkan yang tidak haram dan mewajibkan yang tidak wajib. Itu pantangan betul. Kelihatannya sepele nih pantangan. Jadi misalnya saya punya pondok, santri mesti sama nyawa atau kok tak wajib nopo Daud, tak wajib. Itu di Islam dikritik betul. Selamanya kalau sunat ya tetap nopo. Tidak bisa saya mentang-mentang santri saya biar soleh tetap nopo Daud, wajib galai itu kalau sudah. Saya nanti dimari Rasulullah. Jadi nabi gue aku. Nabi ini darah sunat, kok kiai ini darah nopo. Tidak boleh. Memang resiko kayak saya terus duit santri atau tidak. Itu lagi jujur banget. Karena ya memang kiainya ahli ilmu itu memang kotor banget kiai yang biasa bicara. Gak iso santri kudu dalil benar di depan. Gak iso gak usah. Mereka nak hati ini gak iso padang. Mungkin tentang hukumnya nabi gak iso padang. Sunat berdarahnya apa? Sudah gue padang aku. Mau kode kiai ini bahasa-bahasanya. Ya tenang kok. Ya nanti tadi gini, dia kan menengan itu. Cuma menengan tak arah hukum tetap aku, menang dulu. Tinggal hukum cuma juga menengan tak takut. Gua tentang ini sensitif ya. Ini gua sudah sejarah mulai Rasulullah sampai tangan. Saya ini jadi masalah. Uang saya abdul kapan? Kapan itu pakanannya arwana. Abdul jangkrik pakanan iwan itu. Kalau ada banyak nanti ingredient top, dia nanti ngasih ingredient top terkenal lagi. Saat itu ya dia apal Quran, dagangan jangkrik besar. Ya Imam Mustafa. Tapi kalau nanti penelitian tentang Bandung dia 3 bulan, nonton kiai, dia biasa. Tentang Bandung itu kan aurat ya. Anaknya pun perawan katoan cekak. Alasannya pakaian adat. Di Bandung biasa anak kiai kalau anu. Dan itu kiai ini berdagang dulu kurang-kurang. Itu hukumnya dia benar. Jadi kalau di Rembang itu alhamdulillah orang itu masih banyak yang tidak kontroversi ya dagangan ide, jadi normal semua. Nah, ini sekarang jadi masalah. Wow, gitu. Set santri. Kalau nyontok wong soleh, mereka nak orang soleh orang mikir halal haram, teman rasa tersinggung nak nyontok santri. Nak wong ra soleh, kan dari awal gak mikir halal. Santri dagangan set di kulak santri sing kulak sing gadah kolam napa? Manjen pangeran nak ngakali manusa iki. Manusa nak mangan tae wong gak. Nek dipangan lele-lelene dipangan. Jadi
Menurut saya gampang, akal-akalannya gampang. Diputer titik itu doyan. Mangan tae menungso gak bisa. Dipangan titik, diputer titik, titiknya. Menungso sok suci tapi bulat. Mana sing demen di wong soleh, mesti wong soleh. Di wong soleh ora gelem pacaran mbek wong karuan. Malah tertarik mbek sing cinta. Kadang malah masalah, wong soleh ora dadi soleh. Padahal tertarik mbek wong. Mana hati-hati dadi wong soleh. Wong soleh tertarik mbek wong. Mau pacaran karuan cekak kawasan tetap dosa. Tapi macar wong sing wis ra dosa. Ya dipacar dadi dosa lho, Bapak. Ya kira ora protes usut natu wae, terusane pengiran ngono. Terus protes ben. Bon iki sing kasusnya. Iya, cara hukumnya, kiai mriki ngukumi dagangan cacing, labang, diternak nanti iso dedikasi. Dedikasi nopo? Itu memang pentingnya ngaji. Ini menurut saya, dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Sama tidak harus anut. Mungkin di antara kalian sudah punya guru yang memfatwakan itu. Kalau itu lebih akurat menurut jenengan, ya mau. Saya yakin dengan fatwa saya sendiri. Yang masih netral anut mawon. masih apa? Nyata. Dari awal cara pandang Imam Malik dengan Imam Syafi'i masalah makruh itu memakai. Menurut Imam Malik yang tidak disebutkan Quran itu halal. Secara Imam Malik memang berbeda halal. Gawe weseng-weseng cacing, gawe keripik kecoa. Jadi kalau tidak ada solusi menurut mazhab Syafi'i, kamu boleh intikal mazhab. Tidak, maksudnya ngalalkan jual beli cacing tidak apa mbok goreng, mbok oseng-oseng. Tapi kan untuk menjadi sahnya dagang, kan harus dihukumi manfaat dulu. Kalau baleni malih, dalam fikih Syafi'i untuk mengatakan sah itu harus manfaat, baru jual belinya. Nah, padahal untuk dikatakan manfaat sebagai makruhat itu harus mengikuti mazhabnya itu Imam Malik. Jadi kalau muni halal kok jodoh goseng-goseng boten. Maksudnya oleh dagangan ngoten niku. Tapi ora usah makan. Kuala Imam Syafi'i. Kalau ning Indonesia mazhabnya mazhab nopo? Kalau bolak-balik ngomong malingnya mazhabnya nopo? Jadi maling itu nak ana wedhus, iku barang halal. Ditolong mbek maling, mergo wedhus itu nopo? Halal. Maling mau nyolong asu. Mergo asu tak. Jadi maling wae mikir halal. Paham? Maling itu rata-rata macam sapi. Aku kelewatan ning dalan dibar. Mergo aku haram. Tapi nak wedhus. Malah oleh ditolong mergo napa? Jadi maling lah bermacam napa? Malah wong saleh itu bahaya. Saleh kok rugen. Rugen ana wong katokan cekak blodor. Ora kepengin masak. Ya ora ngarep ya jane. Mergo ora saleh, ora tolikal. Terus ini gak napa? Jadi kalau mau rondo biasa pengajian ngaji dekne terus dipikir. Jadi wong soleh lah iki yo duwe mazhab sing rapati soleh. Ya wis menurut. Kadang maling malah luwih soleh. Mergo maling mau dosa-dosa. Dene nak mangan aku bisane. Mane zaman kerusuhan mai. Jadi kalau bertahan di publik. Pak maling di Indonesia ternyata macam udah itu rawon nyolong pak kerusuhan Mai Jakarta. Kita untuk daging anjing, kita untuk daging kambing. Haram milik kamu anjing, milik saya halal. Padahal foto-foto ngerampok. Karena milik saya kambing, milik Anda anjing. Jadi dalam mazhab Imam Malik, selain yang disebut Al-Quran itu hukumnya halal. Sampai rasa kuatir, Gus tidak boleh MTA. Ini omongannya wong alim, berarti coba pada. Gini loh, kita hanya punya kepentingan untuk intikal mazhabnya fil bait. Saya ulang lagi, bukan fil akli, fil bait. Saya hanya fatwa ini fil bait, supaya transaksinya sama seperti mazhab Syafi'i misalnya peletong. Bungkus itu, cara ini darah kotorannya sapi. Peletong itu kalau dijual belikan kan nggak sah, karena najis. Dalam fikih Syafi'i. Tapi dalam fikih Syafi'i banyak mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan itu enggak najis. Kayak Imam Ustukhri, Imam Royani berpendapat Rasul Makul Tohirun kalau hewannya bisa dimakan. Itu kotorannya apa?
Jadi untuk mensahkan jual beli teledong jadi pupuk harus intikal mazhab yang mengatakan itu nopo. Tapi kita hanya filbek ya. Ojo kok kita teledong enggak masjid ala tanam nopo. Tidak fatwa saya jelas ya, jangan salah kutip filbek ya. Saya hanya punya kepentingan nopo filbek untuk jual nopo. Awas apa pelintir. Orang alim tukang gosip nopo alim tukang pelintir wong apa? Ngalim dosa. Nah ini biar jelas. Begitu juga yang lain-lain. Jadi misalnya ada orang ternak jangkrik, dia kaya karena jangkrik. Kalau untuk kepentingan bek dan beknya untuk sesuatu yang halal, misalnya untuk makan ikan dan sebagainya, itu halal untuk beknya. Tapi jangan katakan jangkrik halal terus gue oseng-oseng, gue goreng. Itu kok kualat bingung. Kecuali tapi makan jangkrik itu apa? Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu marah sesuatu yang haram menurut mazhab Syafi'i, tapi jadi komoditas. Ini solusinya begitu, sampai intikal saja separuh, intikal untuk filbek. Jadi intikalnya separuh saja, jangan penuh. Ya, ini kok kualat. Intikal penuh, kenapa? Saya kemarin itu dulu ketika saya musyawarah itu sering belajar kitab fikih di foto-foto. Dan ini belum pensiun, tapi belum betul pensiun tetap aja ditakoni. Ya karena memang itu mendesak. Dan jangan sampai mengharamkan barang yang halal itu pantangan betul, apalagi itu di atas namakan Tuhan, di atas namakan apa? Sekarang di Kudus itu banyak kiai yang memaksakan makan kebun. Dulu fatwanya Sunan Kudus karena menghormati agama Buddha, buat tenaga makan apa? Makan sapi. Saat ini banyak kiai yang menentang karena sudah sampai ngaramno barang apa? Paham ya, Rasulullah baleni malih. Solusi-solusi untuk sesuatu yang menjadi transaksinya sampai intikal saja ke mazhab Malik. Intikalnya separuh saja, hanya filbek, jangan fil akli. Kalau fil akli itu bahaya. Ini fatwa saya yang menyangkut makan. Yang kedua menyangkut nikah, ini yang paling sensitif. Nikah niku kotok baline itu sifat. Nikah niku kotok baline apa? Sifat. Sebab itu tentang nikah atau jadi ini nak ngelang keluarga Nabi Muhammad tarawus sifat. Falam yusibum aruhu min adami wa ila abihi kaum. Arabu podo ninggal toko keluargane Nabi asifaka ing perselingkuhan. Mane wong Arab niku nasabe jelas. Mergo selingkuh lu pantangan bikin babai Nabi. Hingga nasabnya jelas. Kalau nak wong selingkuh nasabnya gak jelas. Boleh kita bapak pirang sifat. Babanya Nabi itu meninggalkan sifat. Berarti wali aneh sifat untuk menjadi anak halal syaratnya harus nih. Nah, padahal nikah sedurunge Nabi Sugeng, sedurunge Nabi dadi Nabi, sedurunge Fatul Mu'in, ono takrib, ono Fatul Wasa. Nikah riyen pokoke titen-titen. Di babonan iki kok digawa ruhin, terus wong akeh ora nek iku digawa-gawa. Iki bojoku lho, iku wis darani nikah. Hingga mbok anake ruhin ambek babonan jahiliyah ya anak halal. Artinya begini, kesimpulan ini rumah tenang. Setelah ada Islam, ada mazhab Syafi'i, ada Mu'in, ada Wahab, kan kemudian nikah itu sekarang harus pakai wali. Wali saja aturannya harus bapak kandung rano mbak kandung, sampai kandung rano ganti dulur kan. Nah dulur kandung misalnya sing stres, jirun pindah sing apa, non rano kabeh pindah hakim ruwet, nggak ono saksi loro, syaratnya kudu adil macam-macam. Nah. Padahal nikah zaman jahiliyah itu tidak memenuhi syarat ini. Nikah zaman jahiliyah tidak memenuhi. Tapi tidak memenuhi syarat ini ketika salah satu misalnya orang nikah zaman jahiliyah terus menangi kanjeng Nabi, terus yang satu Islam. Itu ingkotoan nikah. Mergo dianggap wong Islam untuk wong kafir. Ini rumah tenang. Jadi kasus banyaklah kasus gitu zaman sahabat. Yang itu Islam. Yang lanang orang Islam ini ingkotoan nikah. Ini tenang rumah orang tenang itu sampai halal ini hukum. Tapi lucunya adalah pakai Islam. Nak sing lanang terus nyusul Islam idahnya belum habis. Niku zaman nikah. Kalau baleni balik. Nak sing lanang nyusul Islam idahnya mati, itu zaman nikah. Nikahnya dianggap lanjut. Artinya apa? Islam yang sudah ada Nabi, yang sudah ada aturan fikih mengesahkan nikah yang dulu, padahal nikah dulu nggak ada prosedur dari ini. Mau istilahnya zaman
nikah. Enggak perlu nikah yang terbaru, tapi zaman ini rumah penting kalau aturakan. Nah, kalau situ berarti Islam itu mudah sekali masalah nikah. Mereka sekali rambut sakno, itu jenisnya zina atau sifat. Mulai sekarang saya pernah sering ketemu sama tokoh-tokoh dari Al-Azhar, dari Jakarta, dari mana. Itu sering debat pikir betul masalah kawin mut'ah, masalah kawin bersyarat, kawin salah wali, kawin salah peti. Itu hukumnya ini. Yang fanatik sapi, hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah jadinya apa? Ya tidak sah. Beda loh ya, wong alim berang alim debat. Padahal alim debat itu bingung terus. Pokoknya tidak sah. Dan kalau tidak sah jadinya apa? Ya pokoknya tidak sah. Nak rapati ngalim mesti jawabin. Nak asal dino goblok kowe. Tidak sah dalam proses nikah itu jenenge syubhatul wasi. Iku ora mesti akibatnya zina. Asal ono proses nikah itu akibatnya ora napa? Zina. Paling sak mlecet-mlecete syubhatul wasi. Wasi sing napa? Syubhat. Nah zina lawaran itu demenan itu zina lawaran. Kok sing mesti zina iki tok bojone wong. Iku mesti zina, ora ono kiblat. Ngeloni bojone wong mesti napa? Wes gak iso dikiblat dikelari. Wes ora iso. Pak, mengenai nabi pertama nyebut zina anduzani ya halilah tajari. Kok zina bojone. Nomor loro sing mesti zina iku ambek perawan terus ta ora. Iku yo rawan. Tingkat dinanya tinggi. Sing mari rondo perkara iku nak rondo. Iku mau perkara. Maksudnya mulai perkara ngeten. Yang berhak menentukan nasibnya dia saksi kan tetap ya, saksinya kan dua. Mereka itu saksinya dua. Lalu wali ini rondo itu. Nah itu ulama bilang, ada mengatakan wali ini tetap nganggo urutan kaya hukumnya perawan juga baik dulu. Orang sing darani rondo berhak menentukan dirinya sendiri. Sehingga ngukumi zina dalam proses kawin yang tadi, yang sudah pakai seksi loh ya, orang demenan yang bocor, teman seksi, demenan terbusor kan ini. Enggak, ini penting kalau aturakan, itu terus repot. Jadi kalau tidak sah, melecehnya ramsi zina dalam semua proses nikah, asal niat ada proses nikah. Iku nak rasa melecehnya razino, jenenge wati sub. Nak wati subhat, iku ra iso dirajam utawa dikenangi sanksi kaya wong zina. Mergo dawuh Nabi idrul kudu dadi subhat. Anggere ana semi bener, iku ora iso darani salah. Meskipun ya ora iso darani bener. Dikaya wong salat rukun syaratnya ora dilakoni. Iku ora iso mbok arani ora salat. Sehingga ora iso dikeki hukum sanksi. Ora Islam ora tau salat, tetep darani salat. Tapi salatnya ora iso darani Islam mergo rukun syaratnya ora. Jadi misalnya ada keputusan hukum Islam. Wong sing ora salat 3 dina berturut-turut dalam negara Islam, imam wajib mateni. Misalnya dalam hukum Islam aturane ngono. Ana wong salat, ya tetep ora iso dipateni wong wis salat. Tapi sholatnya reso darani Islam mergo rukun syaratnya gak bener. Artinya beda wong ra sholat total ambek wis sholat tapi salah. Wong demenan total ambek wis niat nikah tapi nikahe tetep salah. Jadi nak nikah tetep salah jenenge wajib juga. Iku yuri sunnah tetep ndadekno ana nasab. Tapi nak sing murni demenan niku ra yuri sun. Wong budino mati sing juga ngomong ini kalau wonten resepsi wali masuk tasnya. Macam ngomong gen kula itu kurang aja. Ngerti nak kula ngalim itu resepsi acara seneng kita apa nih. Nyorok kok. Kula wingi ngawet notinya. Terus perngawet to wis elek pas 5 Ke bengi wali masuk tasnya. Kesuwen tak opo aja kok. 5 wulan wis dadi ya berarti produksi dhisik. Dadi dekne ya sing ngangkatno. 5 bulan tepat wali matur tasmiyah. Anak itu. Ya misalnya anak sing lanang kan produksi kebelanja kan. Ya rata-rata lama darahnya ya minimal 6 bulan atau pantas. Oke nek mosok 5 bulan wis nopo? Lah. Iku piye? Aman kiai ini salam bisa aku kiai ora apa. Pas ngakakno. Ya resiko kiai ra wali resiko. Akakno itu ora ono resiko. Lor kepet dia ikut kebodhon. Iku terus piye? Lah anak wedok, iku nak cara ahli fikih kan masalah anake lho. Karena nanti kalau itu gedene kan butuh wali nanti. Padahal kalau produksi gagal, produksi haram, kan bapaknya ra iso dadi napa?
Itu kalau bisa cangkemmu, kayak acara resepsi kok cerita mau. Acara resepsi yang ngomong soleh yang biasa. Cuma dia cerita masalah ini, tunggu cerita. Makasih kalau orang mikir itu. Orang tuh mau ketemu jadi kan ada lu angel ketemu jadi kan. Iya kayak gitu. Nasibnya kiai itu kalau mikir tenanan, uang dia tompo mata. Nah salah dulu. Mana gua mantan di suara gua, orang tenang. Tunggu takut-takutan kok. Konsultasi ini bayar itu ya ora jelas. Nak salah disalahno pangeran. Kulo nak salah ya disalahno. Ini nekat bapak kan ya. Kesadar takut itu. Mani itu. Wah, ya kadang dia pengaruh konten. Alhamdulillah di kandang itu. Ini dong yo. Mau nak 5 bulan si produksi kodal aksi. Itu kan anak-anak kawin waline ra kowe taken jelas. Wis motor cangkem motor tobat. Lu hukum kan jelas. Nanti itu makanya ya. Kesalahan itu pasti melahirkan kesalahan yang lain. Itu kalau tidak diperjelas sekarang. Nanti kalau si anak ini rabi diwalengi bapaknya kan tidak sah kan? Karena produk gagal. Lo buat temukan hukum dulu. Makanya saya itu terima kasih sekali. Sekarang di Al-Azhar itu model spesifik. Ada dokter fikih. Kayak Pak Quraisy itu dokter tafsir. Sekarang itu spesifik. Bahkan pakai saja dipisah. Kayak Yusuf Qaradawi itu dokter figur data. Dokter figur. Aku nanti wawancara dokter figur ini. Kalau udah mesum, masalah mereka yang paling aneh-aneh dia tahu tak? Wah, aku dokter Edian. Wah, dia neka model Dawud Al-Ghuri model apa? Gunanya dokter neka jadi gini, Bapak. Tahu tak neka model apa saja? Oh, rai mesum. Itu memang sensitif. Ya itu tadi, kalau melesetnya nikah namanya sifat. Melesetnya sifat namanya. Nah, tapi ketika ini pengiran barang halal ojo barani haram, barang haram ojo barani. Lalu sing mesti gak ngarah orang itu jadi. Makanya kayak kasus TKW, saya pastikan itu pasti dosa. Karena punya suami di Indonesia, tidak bisa dikela. Anda kan tidak punya suami di Indonesia, dengan dalil 2 manakala hakim itu wali hakim. Gampang lah, boleh dalil-dalil. Nak gak bojone wong. Misalnya saya harap-harap wis. Ngebet apa malane. Majikan-majikan itu ngebet. Nah gak bojone wong kan hakim wali dengan jarak sebegitu jauh kan itu dikhilah wali napa hakim. Hakim bisa dikhilah meneh muhakam. Paham lho gitu kan pakai kena 3 kali lah. Taksi supir tukang pintu akan kena. Tapi nek bojone wong itu ndak bisa, paham ya? Padahal dalam konteks TKW rata-rata bojone wong. Iku ora ono piye. Mbok pakai paling edan, mbok dokter paling mesum ora iso. Ora ono. Tak kok. Wes akeh dokter lah. Nak bojone wong tetep itu ada bisa. Itu sudah tertutup rapat. Jadi itu sampai saya punya cerita ke teman-teman yang biasa tahu permainan itu. Itu katanya di Tangerang. Itu bahkan untuk melegalkan yang gitu-gitu itu dijandakan. Bahkan statusnya ditulis apa? Karena sebagian seks itu ya pantangan dan anak bojone wong. Itu gak kena tipu. Gak kena apa? Tipu. Itu ada yang minta bagian PJTK memang minta syaratnya harus apa dijandakan. Maksudnya ya gue ngelah mau kena dikelah. Paham ya? Mulai ini tambah orang alim bukit tenanan kasih. Pokoknya tadi ya yang tidak punya guru monggo ada guru. Nah yang masih netral ada guru. Masih anut mau ya detail tapi udah betul-betul oke. Makanya Nabi kalau jauh antuziani ya halidata saya itu selama hukumnya. Nah, Al-Quran wal muhsanatu minan. Kemudian yang keempat menyangkut barang mubah. Nah, ini kita harus senam otak. Dan ini saya ajarkan secara ikhlas. Mubah itu artinya tidak wajib, ya tidak sunnah. Jadi kalau jagungan itu mubah, sampean turu ini mubah, mangan sate ini mubah. Oh ngapa mikir lawang, menghitung nasib, ini apa? Nah mungkin fatwa kan rokok haram. Ini dorong kiri musola, musola, mungkin mengaruh. Tapi ular umumnya ini mulai cilik nganti gede, nggak musola. Hiburan gua rokok yang bocor, itu haram. Gak terima. Kiai musola, itu kan ini 10-an tahun ngurusi musola. Ibu
kuburan rokokan ning pojok. Kuburan sitok lho kok. Ngaram liyane yo akeh, dino demenan wis haram. Nanti cara jumlah haram wis akeh, ora usah tambahi no. Rokok. Nah terus jiran kanggo kowe haram lho. Kanggo kowe haram khusus kan. Iku ngambil fatwane jenengan kowe nak bangsa ora haram-haram tok. Kalau UI kan mengatakan rokok itu haram karena ganggu rokok. Mulane kanggo kowe mungkin haram rokok malah stres. Malah nanti orang sehat, malah rokok. Makanya orang yang biasa rokok, orang rokok stres malah wajib rokok. Kebandingannya paru-paru berutak. Ada paru-parunya rusak, kalau teke wah. Lho tadi kan kalau hukum Islam kan apa fudorore? Tidak sama adororani untuk kita apa hukum. Jadi orang cara ini kalau boleh bangun pertemuan gitu. Dunia ini musola yang waktu. Sepuh-sepuh didukung orang makmum nanti sulit cintain si mami dewi. Apa wudhu boleh padatan coplok. Wah, rasa tiga musola lagi pondok atau sekolah cek enak di santri. Jadi kalau tinggi saya ini orang tangannya dia musola yang bisa sakit. Sholat dewi antara di pengaruh. Menurut gue matul sih, menurut hiburan rokok di kalang ini. Kok kecewa pondok mungkin dan pondok. Orang ini berbuat dari dengan halal ya. Halal kalau gue halal. Ya betul begitu. Melatih gue tidak itu. Yang tentang pasar kalau jalanan be anak gue itu sering dicegat. Tahu. Mau ternyata hukum begitu, gue jangan di sana. Kemudian dari orang bersuara. Memang berat ya masalah kayak gitu. Kalau balik ke mubah. Mubah itu yang tidak wajib. Ya tidak haram, ya tidak sunat. Itu jenisnya apa? Mubah. Tarifnya mubah itu kalau dilakukan ya ada apa-apa. Ditinggal juga. Nah tarifnya sunat kan dilakoni diganjar, orang. Nah, tarifnya wajib dilakoni kudu harus ditinggal. Nah itu saya yang asik di kitab Ushul Fiqh yang dikarang ulama-ulama dulu termasuk Zakaria Ansor. Itu ada ulama yang menentang, makanya saya tadi bilang, yang bilang ada khilaful awal ulama nganggur. Yang bilang ada memproses daurah malah tujuh tengang. Mubah saja itu banyak yang menentang. Enggak ada hukum mubah. Mubah itu pasti ilal wujud atau ilal hurmah. Pasti mepet ke wajib atau mepet ke haram. Enggak ada mubah sejati. Karena begini. Enggak ada barang mubah dilakukan kecuali saat itu seseorang meninggalkan barang haram. Eleng-eleng. Enggak ada barang mubah ditinggalkan kecuali saat itu orang itu meninggalkan barang. Contoh gampang. Roken yang ngomah di rokokan itu. Tiram rokokan itu musuh rokokan. Tadi itu fantasi dewi mau dibujuk ayu dia. Pokoknya fantasi. Semuanya fantasi dewi. Itu mubah. Sah saja. Dia yang ngamun gitu, ngamun nasibnya itu ya apa. Dan itu menurut yang ngarang usul fikih itu termasuk Zakaria Ansor itu juga. Itu wajib. Roken ngamun itu wajib. Fantasi gitu itu wajib. Alasannya karena dia sedang di rumah sendiri, berarti tidak di tempat-tempat maksiat. Saat ruhin begitu, berarti meninggalkan haraman. Makanya kata ulama itu, saya masih hafal tabirnya gitu. Jadi boleh sampai kutip. Itu lapasnya persis ini. Dan saya hafalkan memang ini karena menurut saya kaidah Islam. Ismamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa yatahaqqaqu bisukut tarkul bisukut tarkul hibah. Wa yatahaqqaqu bisukut tarkul qatli. Misalnya saya diam itu mubah kan? Enggak omong itu mubah. Diam. Tapi pasti kejadiannya saya diganjar Allah. Kalau saya diam enggak ngomong, artinya tidak menghujat orang, tidak mencaci orang, tidak ngerasani. Begitu juga saat ruhin turu. Turu artinya gak ngeloni bojone wong, ora dina, ora nyolong, ora mateni. Padahal mateni wong dosa. Ninggal mateni ganjaran. Iku lho baleni iki. Mateni wong dosa. Ninggal mateni ganjaran. Lah turu ninggal apa nglakoni? Ninggal. Berarti untuk ganjaran betul. Zina dosa. Ninggal zina ganjaran. Turu ninggal zina apa nglakoni zina? Ninggal zina. Berarti turune rugen ganjaran.
ngelamun, ngitung usuk, ngitung nasib, ganjaran. Berarti ini gak ngelakoni di. Akhirnya mubah ini dibatalkan. Gak ada hukum mubah. Pasti dalam mubah itu meninggalkan kesah. Kalau masuk akal, pinter, ulama ini pinter. Tapi pinternya separuh toh. Orang ulama yang nyoal, pinter separuh itu ditentang teori pinter sing separuh nih. Nulung bos wajib, rumah tanah wajib. Rugen turu anaknya terlantar. Rugen turu boe terlantar. Artinya resiko mubah kan dari sisi ninggalno haram untuk ganjaran, dari sisi ninggalno wajib. Akhirnya bingung, dua ulama yang ketemu bingung. Terus piye? Akhirnya dari ulama muqtadul hal, momentum. Artinya momentum kan ya bisa dilihat toh. Misalnya setengah rolas kayak kok dulu mubah. Tapi kan potensi ninggal Jumatan. Berarti kecenderungannya haram. Ya, setengah rolas turu mubah. Tapi kecenderungannya kowe serana ada turu kebur nganti sak jam. Berarti kena turu kan mesti tangine berjum. Tapi nak kowe misalnya jam 10, iman pas-pasan ae orang dua iki ora mesti. Dora, sidora, turu wajib. Mereka nak tangi turu, cara kepingin, nawan-nawan. Jadi kok delok momentume. Nak momentume untuk menghalau keharaman juga wajib. Tapi nak momentume rawan ninggal wajib. Jadi apa? Wow, ini pulau wani sumpah sama pengiran. Hukum ini yang bener. Ya nak percaya, tak sebenarnya mati. Mesti bener. Dan itu saya baca di kitab-kitab usul fikih. Jadi mubah itu tidak punya hukum tersendiri. Nah itu di fikih-fikih disebut wal mubah min haitsu dzatuh. Mubah dipandang dari segi mubah itu sendiri, bukan efek samping. Mulane wae misalnya kiai di sing dalam konteks saya. Dene anake wis kerja ning Jakarta ning Riau ning ndi. Dhewean mbek bojone. Bojone ya tuwek hiburane mbok gawe goreng nang omah terus ngono kuwi ora ngurusi aku terus. Duwe karep-karep dhewe, aku ya duwe karep-karep. Dia ini tuh syukur nak rokok ning pojok musola. Suami bengi jam 12 ngerokok. Aku nak tanya ke semua tunggu. Nguru ya cerai apa-apa ke pojok tuane. Lho kula niku anake kiai, mbah kula kiai. Jadi kehidupan kiai roh tenang. Nanti dilapuri tenang. Ngrokok-rokok ke murid bapak kula murid bapak. Lah iki dinan wajib rokok. Mesti kula syukur nak rokok. Terus pikiran kula padha. Bareng mu ing arep dhekne bantah rawani. Ketuane mu ibadah hal wong alim pirang-pirang. Satu-satunya jalan takok kula boleh takok wong alim sing badhe ilmu ibadah. Aku bumi halal seneng ra karo bagus. Dengan halal malah wajib. Angger jenengan ra rokok stres malah wajib rokok. Lah kok di dhuwit kudu rokok. Lah ngono nak panen klopo nyolong bayar apa ndak kudu rokok. Lah iku sing haram nyolong bareng. Ya sudah begitu. Yang jelas sampai harus sadar, Islam itu pantangan mengharamkan barang mubah itu catat. Mengharamkan barang atau mewajibkan sesuatu yang tidak. Sebab itu pondok-pondok ilmu itu jarang mewajibkan santri ngerawat, ndawut dan karena etika ulama itu memang pantangan. Kok wajibno barang orang? Etika ulama fikih ya, ulama ilmu. Makanya ulama fikih itu orang arah ketemu dengan ulama dalam seneng. Kalau udah pulang gitu nggak nganti tani. Mungkin gua malah lagi apa? Uang orang lagi. Jangan lagi apa? Tunai nabi ini sing duwe sam darane ra wajib, jenenge darane wajib ya hati-hati. Apa do atos e padha. Apa atos e padha. Yang bener iki. Itu sampean keluargane disi-disi. Kita disi apa? Tapi nak glori ini dalam ilmu pun tolong tak tahu mau kecuali roh Idul Fitri. Ambil aja mutasir. Tanggal lurus potong. Kalau dalam tolong tahun, saya kita tambahnya 4 tahun. Ini kok itu. Jadi cara suarga pak. Tanggamu aku sinau malah wis puluhan tahun. Sinau yang mengalami tak jauh pada karo ibadah habis 3 tahun. Ya kayak dia. Aki-akian, ada dia. Harus ini Quran 30 juz. 30 juz bakat iddah.
bakat hukum sing detail-detail tolak itu atau laku marotan. Nak bain fala tahilu lahu hatta tangja jaujan. Wa in tolakha fala tahilu lahu min ba'du hatta tangja jaujan. Taman roh hukum tolak. Terus iku bain tolak. Tidak ini. Quran tolong jujur rawon bakat bakatan hukum. Lha iku bidangku. Berarti sing mirip Quran kok. Jenengan lha iku ngakoni terus pokoke jenengan ana ngoten. Yo tidak aku wargane. Mbok nang-nang kok kula. Mau ambil santri dia kawin, masalah wali dia kayak sopor bingung. Mesti tak kok. Ali ini sinten. Bapak ngeten kapok menang kula. Aku ora tau curhat. Aku kula peteng padang ora tau. Aku mah goblok kawin. Peteng menengah. Oh, penak. Tidak, saya itu bukan berarti anti dalail, ya, tapi jelas nggak boleh tiba-tiba. Ya nggak boleh tiba. Apapun alasannya, jadi alasannya berngapal Quran enggak. Yang tidak wajib tetap salamannya enggak. Ini penting, prinsip sekali dalam. Jangan sampai Islam dibebani oleh sesuatu yang tidak wajib dikatakan itu bahaya bagi Islam. Itu bahaya. Bahayanya kemateknya jutaan uang. Lu kiai ini tak antang senang. Yang penjenengan nak ketemu kula teng ngarepe pengiran bahaya lho mazhab penjenengan. Lho iki pun bahaya pon entek. Tapi nang dadekno tiyang sae, tiyang pon. Tidak ada apa-apa, tetap sunat tapi jangan wajib. Ngeten lho efek dari dikatakan wajib. Santri yang dalail meskipun banyak, itu jumlahnya berapa? Pondok-pondok dalail paling santrinya 200. Penggemarnya dia paling tak anggap 10.000. 200 tambah 10.000 begitu. 10.000 Ibu orang Arab di pengaruh kamu. 10.200 nak darah ibu hukumi wajib. Umat Islam Indonesia 200 juta. Kemasek nawang 200 juta demi wong. Seorang. Nak barang wajib, mesti nglakoni fasik. Mergo ora nglakoni barang tak maki-maki tenan. Saman jo bela santri dhewe iki hukum. Kowe bela santri mah, tapi masekno jutaan wong nek barang wajib mesti ninggal fasik. Wong sak menake mbok fasikno. Langsung istighfar. Dibeli jenang tenanan, tapi semua guyon. Ngawur. Lho kula nak hukum tenan. Nggih, wargane dijenengan iya jelas. Enggak, sebetulnya memang dalam hukum Islam itu enggak ada pilihan. Sekali diarani wajib sing ninggal fasik. Padahal aksarul muslimin di Indonesia tidak dalail. Berarti hukum masyarakat sombong itu darah tak mengaji apa? Paham gitu kalau tapi sing dalail gitu, ngamal dalail tak tinggal paham. Amal pas-pasan mbok napa? Oleh ra dalail nak ngalim terus gak apa. Tapi dia maksud ngandani anak, kan akal gak apa itu nakal muslim. Orang anak akal muslim ora salah nakal. Buang boleh sapal kitab apa nakal. Kalau nakal lagi ngalim, barang ngalim Mbak Amit. Kalau tak nakal Mbak mau ngalim, Bang boleh buat ngalim udah apa? Aku bodoh di tok ya berarti yo. Ya itu orang jadi nak. Anaknya boleh bebas nak bisa halal dia, itu mau taklim, itu barang biji sok pamit apa nakal. Bang boleh buat ngalim apa? Tertahu itu, akhirnya itu. Kalau berani mah. Ini prinsip. Taman jangan salah paham loh. Saya bukan berhadapan-hadapan sama kiai yang mewajibkan. Tidak, ini tidak ada masalah. Tapi harus dikonfirmasi jelas. Hukum sunnah, selawase sunnah. Wala taqulu lima tasifu al-sinakum kadiba ada halal wa ada haram. Jadi sing halal ya tetap halal, sing haram ya tetap haram. Sing wajib tetap wajib, sing sunnah tetap. Taman tak ceritani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini itu sholat qiyamul lail. Tentu zaman itu tidak ada istilah tarawih, namun sholat qiyamul hari pertama di masjid, hari kedua di masjid, hari ketiga yang makmum tambah banyak, keempat tambah itu Nabi terus hari kelima atau keenam sebagian riwayat keenam beliau tidak turun. Yang nunggu banyak. Nabi ketika itu sudah tidak sholat di masjid. Aisyah memberi penjelasan, wakin, saya itu apal persis lapat lagi, wakin karena Rasulullah la yuhibbul amala wa huwa yad'u maka fata'i prodoa. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal. Padahal Nabi sangat mencintai amal itu. Hanya karena
patut dianggap Jadi andai kan Nabi kok sholat qobliyah terus, wong mesti yakin wajib. Mergo Nabi qobliyah. Andai kan Nabi ba'diyah terus, tentu orang yakin itu wajib karena Nabi ba'diyah. Makanya Nabi kadang iya, kadang tidak. Sing iya buat tiru kue, sing tidak tak tiru itu. Lah itu masalahnya. Ya saya sebagai ulama curangnya di situ itu. Saya jujur curang saya di situ. Yang Nabi melakukan kamu tiru, yang pas Nabi tidak melakukan. Ya itu memang saya agak fair, tapi itu saya lakukan. Ya nasib saya memang begitu. Tapi memang ulama harus begitu, harus punya nyali. Tak kalau tonggo-tonggo pulau terawih 30 dino. Saya mesti ada yang nggak terawih 1 tuh. Dan itu saya tidak pergi. Ya ora delik ning kamar. Ya mama sudah tahu apa yang biasa terawih kita. Bener terawih itu. Ya biasa, ya raja itu tetap hormatnya. Dan lucunya yang biasa itu rumah terawih orang terus golot rong dino harus dibayar, ya tetap 30 dino. Ya alasannya sudah barang kena ditiru orang alim. Tapi saya harus menunjukkan bahwa yang tidak wajib ya tetap ya wajib. Ya harus nekat. Ini mesti saya itu nggak terawih sehari. Ya di depan umum orang boleh khawatir nama apa itu ya. Betul terawih enggak. Ya di musola saya, di pondok saya. Ya perhitungan saya. Coba sekarang sampean pikir. Andai kan ibadah terawih di Ramadan itu secara konsensus kayak wajib karena semua orang melakukan. Berarti satpam ning gudang barani fasik. Ramadan pisan enggak terawih. Bakul bakso barani fasik. Ramadan pisan enggak. Bagaimana umat Islam yang jadi tukang ojek demi keluarganya agak terawih, tukang satpam demi keluarganya agak terawih, bakul bakso orang di terminal demi keluarganya agak. Itu kalau terawih sampai kayak wajib, mereka akan dikucilkan masyarakat karena seakan-akan meninggalkan barang yang. Tapi kalau tetap sunat, monggo sing terawih ibadah. Tapi bukan berarti kita mundurkan terawih, enggak. Pokoknya terawih yang di rumah sebaiknya terawih. Tapi yang sedang kerja jadi satpam ya monggo ora usah terawih. Tapi jangan katakan dia orang jelek hanya karena tidak. Wah Nabi wong elek. Terawih cuma 6 dino. Nabi itu hanya 6 hari tadi. Saking fanatiknya Nabi, konstitusi hukum Islam itu tidak boleh dirubah apapun alasannya. Sunat tetap sunat. Ini kalau ceritanya ya. Sing biasa terawih, ibadah terawih itu tinggal. Wah ini gitu. Sampai tak ceritanya ya. Tanya jawab Nabi berarti yang saking fanatiknya Nabi pada hukum Islam. Ya, karena ada seorang Arabi datang. Ayyukum Muhammadun. Siapa yang bernama Muhammad? Terkata Bapak Sampai, Rajulun Murtaqiun, yaitu orang paling ganteng yang di situ. Dia tanya, ya Muhammad, saya ini orang Bedui, saya ini orang kampung, orang desa. Saya tidak bisa sopan santun. Kamu syadidun alaika. Tentu bahasa saya kasar. Kamu maklumi ya? Iya, kata Nabi ya. Kamu mau tanya apa? Tanya Islam. Apa betul Tuhan kamu mengangkat kamu jadi Rasul? Tanyanya wel. Ya betul saya jadi Rasul. Apa betul Tuhan kamu yang memerintahkan bahwa kita ini wajib sholat 5 waktu? Ya. Pas 5 waktu, nggak lebih nggak kurang. Maksudnya yang wajib itu hanya 5 waktu, nggak lebih dari itu. Nggak pas itu. Pas 5 waktu. Dan itu menjadi ijma'nya ulama nanti berdasar hadis. Sama dia di Bukhari di Muslim. Semua ulama dunia Islam ala khamsin itu berdasar hadis di Bedui ini. Mereka tak aja jelas. Mat engko nak jawab kudu pas atau luwes kurang. Terus Nabi ini didikting. Nabi itu diatur. Tenan Mat mesti salat memang sedok, gak luwes gak kurang. Gak. Fala wala azidu alaihi wala. Aku ora bakal nambahi, ora bakal. Jadi dia bersumpah ora bakal salat qobliyah, ya bakal salat ba'diyah. Lho kok terus habis sok sampe delok ngono. Tok tangan kula. Terus zakat. Zakat, Nabi nyebut zakat ini. Pasti betul mas. Ya, saya bakal nambahi, bakal kotor. Rasulullah siami Ramadan. Hal alaiya wiru, apakah punya kewajiban kotor di luar Ramadan? Di luar Ramadan macam-macam, ya Dawud, dalam macam-macam. Qalalah, kata Nabi. Ya demi Tuhan, saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Jadi Arabi, 11 dalam, 11 Dawud. Apa mana Senin? Terus malam mau. Ya cuma sing ngono iku dadi Arabi juga terusan. Ndak, tapi ini konstitusi hukum. Nabi jawab jujur, ndak. Sampai terakhir haji manitatoa ilahi nabi. Terus dia apa mulai mau ngomongin itu dibalenin. Ya Rasulullah, sekarang tidak mengundangnya Muhammad ya Rasulullah. La azidu alaihinna wala amtu. Demi Tuhan, saya tidak akan menambah dan tidak akan.
Ketika dia balik kanan kata Nabi, itu min ahli jannah. Orang itu jika melakukan tadi min ahli jannah. Sehingga orang Islam ijma' dunia Islam ala khamsin. Lalu lucunya hadis ini dipakai begitu manfaat. Ini ku era Ibnu Umar. Sehingga baca sampai nangis itu era Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia orang ahli fikih, sahabat. Cuma sahabat junior karena putranya sinten Sayyidina Umar. Tapi menangikan Nabi. Ketika Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat, Utsman wafat, kan sing mimpin Ali. Ali konflik sinten Muawiyah sampai berdarah-darah. Saya Ibnu Umar tidak ikut. Ketika dia di depan Ka'bah mau sholat ditanya sama penggemar-penggemarnya Ali. Ya Abu Abdurrahman, kamu ini orang baik, saya tidak mau jihad. Karena penggemar-penggemar Ali rata-rata si fanatik. Si fanatik itu pokoknya tidak bela Ali sah. Sampai orang baik, saya satu tidak mau jihad. Kata Ibnu Umar, jihad apa? Ya kamu udah ikut mencari kebenaran lewat ma'alin. Kalau sholat Allah, waktu itu kata Allah takuna fitnah. Orang itu harus perang sampai ramah fitnah. Itu nggak ada rivalitas, nggak ada dualitas. Ali tok atau Muawiyah tok. Dari Ibnu Umar, kos suasana. Aku bisa tahu perang benar. Kela takuna fitnah supaya fitnah itu hilang. Wa antum tuqatiluna hatta takuna fitnah. Gue perang malah jadi fitnah. Jadi orang perang hilangi fitnah malah nambah napa? Fitnah. Ma'aksal Rasulullah ala dzikril jihad. Jadi sing takok wong alim. Betapa keseringnya Nabi nyebut jihad. Jihad itu rukun Islam. Ya jihad itu rukun Islam karena Nabi sering menyebut apa? Ternyata jawabannya Ibnu Umar. Aku nyesek. Pas A'raf ditakona. Itu Nabi nyebut rukun Islam muslim. Itu ora ono jihad. Kembali neng Arabi. Jadi orang alim kayak saya yang ngomong begini itu penting. Sementing ojo sampai pepera kopiah, berarti aku gak wali itu rugi. Bang, tetap wali tapi rapati kopiah, rapati rokok. Tapi tetap wali karena ini walinya mungkin lewat jalur menjaga konstitusi hukum. Lo coba ya misalnya golongan tertentu ya, saya bukan mengkritik juga bukan anti. Taruh saja misalnya ke kelompok An-Nadir. Dia sholat, sudah sholatnya benar. Tapi cara pakaian begitu. Tentu kita yakin pakaian begitu tidak syarat sahnya sholat. Tapi kalau semuanya gitu, lama-lama yang tidak pakaian gitu kan kayak tidak sah gitu. Bahayanya jadi konsensus kan lama-lama kayak jadi wajib kan. Sekarang orang ikut kelompok An-Nadir. Sholatnya nganggu celana jin, kaosan ketat. Kan mesti dipeliringi wong akeh. Sholat model apa ini? Karena biasa pakai sholat begitu. Padahal pakaian gitu tentu kita yakin tidak jadi syarat sahnya. Coba kalau model pesantren, dia ini badian, makmumnya kelambenan putih, kita kaosan gambar tengkorak. Karena dari awal nganggep itu rasa sah. Kowe golek kiai-kiai yo makmum golek klambi model piye ono. Lan kula rapati pendapat nek Jumatan, Jumatan takwa kabeh. Kula tetep ora tahu. Alasan kula kok nak dadi konsensus sawangane sing ora takwa rapati sah. Kula sering takut. Mboten nek ora jenengan sampeyan takwa. Nah, apa cuma kambine kan. Itu nanti bahaya. Lu coba sekarang kan banyak partai-partai yang modern sekarang itu kayak kur kalau Jumatan kudu kambing. Ini nanti lama-kelamaan jadi konsensus. Sawangannya sing batik tersangka, yang tidak takwa. Itu bahaya untuk melangsungkan hukum dasar Islam, syarat sahnya sholat ora perlu, ora kudu. Mulane ulama kudu ngerti tentang arus. Kalau teruang pati tentang Jumatan bagian benar. Lo lanyam. Maksudnya Nabi Muhammad nak sholat, nak kambing corak banyak itu tidak semua. Jadi batik itu bagus tidak apa-apa. Tapi untuk sholat itu saya keberatan untuk. Kadang kan orang yang berdasar sholat Jumat itu sunatnya nggak klambi terbaik cara dia batik malah nggak Jumatan nggak guna apa. Padahal Nabi dulu pantangan sholat nggak baju yang banyak apa coraknya itu. Menurut pulau putih. Kalau selama ini ya, nah kalau ditanya, kita nggak tahu juga nggak Nabi tidak nggak putih, ada juga nggak putih. Ya sudah, nggak juga. Tinggal juga Nabi doa Abu Jahal juga.
Kowe nang delok film Arab, bajingan ya cobaan wong saleh gitu kok. Enak delok sejak Rasul lah ngoten. Wong kafire gitu kok. Cobaan sahabat e. Kalau nggak masalah juga sunat itu kalau setuju sahabat sunat, tapi orang ya sunat biasa. Paham, perlu keluarkan. Jadi sampean bayangan tuh gitu loh. Sunat yang jadi konsensus. Itu lama-lama tetap nanti arahnya itu wajib. Apalagi gula baju jalan. Zaman sudah banyak yang bodoh. Agar adat tahu-tahu dianggap. Saya yakin kayak kelompok An-Nazir itu nanti nggak punya nyali untuk tidak pakai baju gitu untuk sholat. Karena lama-lama yakin tua. Begitu juga partai-partai Islam modern yang biasa kalau sholat Jumat pakai takwa itu terus nanti lama-lama nggak punya nyali untuk tidak pakai takwa. Jajal ada pondok, ada santri. Yang biasa ngasih takrim, wah. Tapi kadang kebablas. Mau kelas tengkorak santai. Kadang minggu ini ngarepe Manchester minggu ini. Waduh, anak kula niku 4 tahun nek cuma itu nganggo kelambi-kelambi sing dadak-dadak iki. Gambar-gambar macam-macam. Tapi kula tetep mangger cek konangan kula tetep takon kabeh. Khusus Jumatan pakai boleh ya Pak. Nanti langsung ganti ya ada apa. Karena saya itu tadi, memang kalau ulama kayak saya itu memang harus kayak Ibnu Umar. Jangan sampai jihad ditambahkan menjadi rukun. Soal jihad itu misalnya penting, urgen dalam banyak hal ya sebutkan aja dalam banyak hal. Tapi tetap jangan jadikan rukun. Karena ada orang Indonesia enggak jihad masih orang tahu jihad. Berarti orang tahu melakukan rukun. Nanti rukun. Paham ya, malah wala taqulu lima tasifu al-sinah umur kadibah hadam halal wa hadam haram. Dia tak tahu alam wajib. Pokoknya Allah darani halal ya halal, darani wajib ya wajib, darani haram. Ampun melo-melo. Piye Rasulullah nyatane mboten traweh full. Karena untuk menunjukkan tidak wajib. Tapi sampean traweh full ya, karena sampean tidak punya amal kayak Rasulullah. Tapi kalau saya sampai sekarang itu mesti ya, saya itu mesti raih 1 hari itu. Biasanya 1 hari, kadang 2 hari. Maksudnya tidak pergi ya di rumah. Ya tapi nanti pulang saya, ini nak terkenal ngalim enak. Barang kayak gitu ya. Jadi orang-orang ya tidak mengerti. Dia itu rakyat panutan, terawih mau kamu aku gitu. Ya nanti pulang baik dalam hal ini nopo. Kue jajal ngono takut balawor. Saya yakin jatuh, sama niru kalau pulang pasti jatuh. Jaminan. Si bebo tutup imami terus jatuh. Pemenang ibu-ibu boten napa? Raweh malah. Kalau nanti kamar santri, itu kan kalau angkat buka wajah buka terus santri itu kan mesti kobil itu nikah waktu dia bilmari. Itu ada santri itu, dia santri sarang sebetulnya dia hanya bilang kobil itu. Saya kan ditanya sama anak itu, tak mau ini naame, tak mau ini oke, tak mau ini apa kobil itu. Nanti mau rame. Dia nak mari tak rawani. Dia mesti alasan karwan rawani. Cuma matur wae ben wong ora janggal, sebenarnya kon umume wae. Saudara matur kula, cangkemmu, mesti nglakoni ya iku ora aku, bocah kok malah nyalahno. Tapi jenengan bisa terlalu sing wani rasa. Kowe muni rasa luwih pasal, kok nuduh wong. Ora bener. Atau muni tak bendarani bener. Malah dolem kowe muni rasa yo efeke nganamno kumpule cah iku mbek bojone. Itu berarti penuduh. Loh gitu. Hukum Islam itu punya efek. Mungkin muni rasa itu bagus dari segi lafaz. Tapi muni rasa itu padha karo kelone gak bener. Produksinya anak itu menuduh. Muni rasa enggak akibat menuduh. Jadi menyakitkan. Apa Nggak kalau ditanya. Tenang Gus, tenang. Iya. Maksudnya bahayanya kalau kamu katakan dasar, 2 mempelai ini dikucilkan karena melakukan pernikahan yang tidak sah. Jadi yang arogan itu mereka, bukan saya. Gitu. Itu darah rasa. Akhirnya, jangan dia seru. Ya seru ngawur. Saya kayak kasus Dalail tadi, mungkin Anda simpati sama santri yang Dalail. Tapi penggemar Anda jumlahnya mau 10.000. Tapi lama-lama diyakini wajib. Masek ngowong sing jumlahnya 200 juta. Itu yang saya tidak mau. Paham ya? Dua eleng-eleng ya. Hukum kelima itu mubah. Tapi mubah ini adalah momen.
Jadi kalau karena melakukan mubah meninggalkan kewajiban jadinya. Tapi kalau ninggalo mubah dadekno ninggalo haram jadi mana kalau nanti cerita tengah sini ada cerita ini kisah nyata. Ada seorang wali nak seminggu tahajud hari nopo. Dia saking GR-nya karena takut sama Allah tanya, ya Allah yang menandingi saya ya. Kira kira wali untuk kamu. Aku terus. Dia tangi mau bedak so. Ya rapoto, kok terus. Selagi masih mripate iso diturunno kok. Dia kan engkang, masa wali tukang turu kok nyai wali tukang tahajud, tukang kok. Tanya, kenapa kamu setingkat saya padahal penggawean turu. Dia jawab, ciri utama takwa itu meninggalkan kemungkaran dan tidur itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Kowe potolan ning pasar, cek lirak-lirik. Jenenge melek. Kowe foto, matur-matur, rawong ayu cek lirak-lirik jenenge mel. Rawong Islam sing mangkel lho cek hasud cek drengki wong jenenge mel. Turu bebasnya apik. Jadi dia jadi wali karena ilmu. Dia tahu ya Allah, saya ini takarruf ibadah ngamal ra iso. Kula optimal tengkarku mungkar saja dan optimal tangku mungkar paling efektif lewat tidur. Akhirnya dia jadi wali baru saya tidur. Jadi orang wali nopo? Wali Abdul Naum, bapaknya nopo? Iya, wali jalur turu. Ya itu tadi. Berarti turu yang mubah dalam konteks ini tidak bisa berstatus mubah. Karena ternyata untuk meninggalkan kemungkaran. Ya, tapi mau nak wali aneh pakai turu bojom kelaparan, anak kelaparan. Nah, jadi ini ya haram karena meninggalkan kewajiban. Betul saya malah mubah apa bu? Itu nggak tahu lama mubah itu dah. Hingga semua tarikh mubah ditambahin min haitsu dzatu. Mubah melihat itu mubah adalah kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggal juga ada min haitsu dzatu. Dari sisi itu mubah. Tapi dari segi efek samping atau akibat mubah bisa menuju ke wajib atau menuju ke apa? Itu jenenge bahasa Arab min haitsu apa? Paham ini penting kalau aturakan. Sampai rapati fanatik. Jadi hukum wonten niku. Hukum itu ringan tapi berat. Mulane kabeh tiang-tiang sing sok suci ngafirno tiang itu bahaya. Ada yang enggak seneng Gusdur kafir, yang seneng Gusdur Wahabi kafir itu bahaya. Hukum itu punya efek. Gawe Kanjeng Nabi, mangko lali akhihi ya kafir, fakot ba'adi ahaduhuma. Nuduh kafir nak tepak sing mbok nuduh ya kafir, cara tepak kowe kafir. Jadi nuduh kafir padha nuduh kawin rasa, padha karo nuduh wong liya. Gak karo-karo. Kowe nuduh wong liya dina jenenge apa nak kliru. Kodap kan? Kodap dosa boten. Jadi hukum Islam itu sudah bisa. Gadah apa? Nah, itu ambil takwa itu yang berkesi itu hukumnya kafir. Agak mendesak menjawab, orang jawab beratu dulu, orang jawab beratu dulu, berdua. Tapi yang jelas jangan sampai jawab. Kalau pertanyaannya dia kafir apa enggak juga. Karena rawan kalau dia ada kafir, yang kafir kamu enggak punya pilihan. Makanya di Islam taufik termasuk murtad adalah mangko lali akhihi ya kafir. Sekarang itu orang sudah ada ulang tahun. Ya nak saja di Jakarta forum tertentu mengkafirkan Gusdur, saya tidak bilang Gusdur, tidak bilang hukum dasar, tidak boleh, mengkafirkan orang itu tidak. Karena nggak bisa, tidak kena, mesti ada yang kena satu. Kalau dianya tidak kafir, kita yang apa? Ya kalau saya itu setuju fatwanya ulama sekarang, Said Ramdhan Al-Budi yang di Syria itu, beliau bilang gini, dia ditanya tentang Husain Al-Khalaf. Husain Al-Khalaf itu wahdatul wujud kayak di Indonesia di sini. Husain Al-Khalaf yang disebut di Manaqib itu. Asurah Husain Al-Khalaf asrotan walaupun di zaman ini lah apapun dia itu yang ada di Manaqib. Orang wahdatul wujud kayak Husain Al-Khalaf itu kafir. Kayak Siti Jenar itu kafir apa? Itu kata Ramdhan Al-Budi dan saya ikuti. Anak kalau ista al-umrohullah walam takul li ahadin walam tahkum annahu kafirun lam tuhasab alaihi. Itu masih ingat tafsirnya. Andai kan seumur-umur kamu tidak pernah menghukumi seseorang itu kafir, itu tidak akan dihisab karena kamu tidak punya keberanian memberi hukum.
Tapi kalau kamu memberi hukum malah salah. Kalau dianya tidak kafir, ya kamu yang kafir. Karena nyebut teman kafir termasuk bab murtad. Jadi kamane ngeten. Tak umur-umure gak tahu darani sisi benar kafir itu ora ono kitab. Tapi nek aku darani kafir kok salah siji mesti napa? Toh umpama ora darani kafir ora ono kitab. Mari sama ditanya, hukumnya benar kafir apa enggak? Itu tidak mendesak untuk dijawab. Yang mendesak sama makan. Jadi kalau ditanya, saya kalau ditanya gitu, rame-ramenya mulai Gusdur, mulai apa, ketika rame-ramenya apa, mulai liberal kayak Islam apa, liberal. Saya sering ditanya, Gusdur hukumnya kafir atau orang? Tidak mendesak. Namanya kiai kok orang tegas, dibang tegas ngawur kayak gue, dibang tegas, tapi nopo itu dalam melayu cepat tapi salah arah, atau rasa melayu. Iya, karena di tulang taubat termasuk ketiga apa? Mangko lali akhiri. Ya. Tapi kenapa saya mengulang-ulang nyebut dawe Nabi dalam tulang taubat? Jangan kira saya bela jil yang enggak nanti terus GR. Mungkin khutbah jil enggak kafir goblok mana kita agak kesimpulan. Kita ini berdasar perintah Nabi, jangan nyebut saudaramu kafir. Kalau dia tidak kafir, yang kafir kan? Jadi kita tidak mengkafirkan bukan karena takut jil, takut gusur, enggak ada sama sekali. Takut aturannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak boleh mengkafir. Jadi untuk disimpul jil enggak apa-apa, itu keliru. Ini urusan hukum. Paham ya urusan apa? Ini paham ya kalau kalian ini balik. Kalau sampai ditanya hukumnya Islam liberal itu kayak apa? Hukumnya Siti Jenar kayak apa? Sampai jawab saja. Andai kan saya hidup sampai mati tidak pernah mengkafirkan seseorang atau mau hukumnya kafir, itu tidak ada kitabnya. Tapi kalau saya terjebak menghukumi dan tidak malah kita yang kafir. Tapi nah dia betul kafir kan dia yang kafir. Ya kan sama-sama tidak tahu. Nah sama-sama tidak tahu amannya tidak usah hukum. Jadi anak kalau ista'al umrohullah walam takum di ahadin, walam takum di anak kafir, lampu hasab, kamu tidak akan kenal apa? Inna Ibrahim maka naum matang qanitan lillahi hamid. Inna Ibrahim maka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim umat imam diterima kebatan kanjeng. Jami'an kamu polisi sore ini maring biro-biro tingkah keapian, perilaku apa? Qanitan tur ingkang nurut, mutian tegese ingkang nurut lillahi maring Allah hanifan tur ingkang menuju kebenaran. Ma'ilan tegese berkecenderungan ila dene kali maring agama sing sithik. Walam yakulan orang sapa Nabi Ibrahim lan musyrikin tengah tahun musyrik kabeh. Syakiran tur ingkang nyukuri anu iki maring propro nikmate Allah. Ittaba mine sapa Allah ing Ibrahim sapa tegese mile sapa Allah ing Ibrahim jauh lan kita sapa Allah ing Ibrahim ila siratin maring dalam ini kan. Wa tenalan paring sapa ingsun ing Nabi Ibrahim iki tetep ing dalam dalu ayatna iki paton te iltifat anu ibadi sang domir wae. Fit dunya ing dalem dunya. Fihi iltifatun anil wa ataina fit dunya. Dene wa atena lan paring sapa ingsun ing Ibrahim iki tetep ing dalam dalu wa atena nane niku. Iltifatun te iltifat anu ibadi sang domir wae. Wa kan lillahi hanifa syakiran li'an dunia yang dalam dunia khasanatan yang keapian, ya udah khasanah pengalaman atau khasanah yang berkuti kulli ahli asyari yang sekabiannya ahli agama kabeh. Wa inna la ta'lamu nabi fil akhirat innal akhirata lan qalihina tengah tengah sing ora kabeh. Allah dina tekse wong akeh lan kami terus kila dina akhirat ya ulah derajat tinggi. Suma akhirat lan lipai waktu itu nilai kamane kira Muhammad anis tadi. Harus dikelakukan kitab di anu sira milata Ibrahim kaya agama Ibrahim dina Ibrahim masih agama Ibrahim. Hanifan ingkang hanif wau berkecenderungan baik, selalu menuju baik. Pamakanan orang-orang sapa Nabi Ibrahim dalam dina tengah tengah musyrik. Kalau bulan balai sapa Allah taala ing dawuh pamakanan musyrikin roh dan roh ngelak tentang ala jamil Yahudi ing atase klaim Yahudi to yang kalian Yahudi wa ta'ala. Anak satu Nabi Ibrahim wa ala dinihi ing atase agamane kulit minal Yahud awin nasara. Maksudnya orang-orang Arab